Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kak Uli dari channel Berkata, Berpikir, dan Berkarya. Oke, saya berharap sahabat dimanapun berada dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi prima. Oke, kali ini kita akan belajar tentang basic knowledge and rules usaha online. Wow, keren ya. Basic knowledge and rules usaha online. Nah, berhubungan dengan kata usaha online, nah itu kan erat kaitannya dengan digital. Seperti itu ya. Jadi, hari-hari ini kita bisa lihat bahwa ada begitu banyak perubahan akibat dari adanya kemajuan teknologi. Ya, kita sebut dengan era digital. Dan saya percaya bahwa semua kita sudah tahu itu apa era digital. Jadi mau tidak mau di tengah-tengah era digital ini kita dituntut untuk mengalami perubahan. Jadi saya katakan changing atau berubah gitu ya, perubahan gitu. Nah, dunia berubah di era digital ini, sahabat. Mau tidak mau, kita juga harus berubah. Jika kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Loh kok bisa? Iya. Kita bisa tertinggal di tengah-tengah kemajuan teknologi kalau kita gaptek atau kita tidak paham tentang pemanfaatan digital itu sendiri, seperti itu. Nah, sahabat, dulu dunia ini bisa dikatakan berjarak sekali gitu ya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau NTT gitu ya. Itu sangat berjarak sekali. Tapi dengan adanya era digital, itu hanya sebatas mata kita melihat gitu ya. Sebatas mata kita melihat di dekat, di depan mata kita. Seperti kita berinteraksi di handphone gitu ya. Video call dalam waktu singkat gitu. Nah, selain itu, sahabat, ya, tidak ada lagi batasannya. Bahkan secara internasional juga nggak ada batasannya. Hanya sebatas jaringan internet. Karena itu kita perlu namanya memahami tentang digital, gitu ya. Nah, kali ini kita bahas spesifik untuk namanya usaha online gitu ya. Kalau dulu kita pergi ke toko, langsung ke tokonya. Jadi saya katakan itu adalah toko offline gitu ya. Tapi sekarang ada namanya toko online. Toko online-nya itu nggak secara fisik. Tidak secara physically lagi, tapi lebih kepada di dunia maya gitu ya. Jadi kita sering menyebutnya sahabat dumai gitu ya. Sorry, saya batuk. Jadi sekarang orang berbelanja nggak harus pergi lagi ke toko. Jadi orang berbelanja lewat handphonenya aja. Jadi sangat dekat. Belanja dari luar negeri cukup dari handphone aja, asal bayar pajak dan biaya cukainya gitu ya. Terus mau belanja di Jawa, mau belanja di pulau yang lain gitu, it's okay. Yang penting bayar ongkos kirimnya, jadi cari yang termudah gitu. Jadi sangat dekat gitu ya. Maaf, saya minum. Jadi bisa dikatakan kita harus mengalami perubahan. Jika tidak, kita akan tertinggal. Nah, kita cukup di satu tempat aja, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Betul ya? Kita lapar sementara kerja gitu, ya udah kita buka handphone, pesan makanan jadi tunggu 10 menit 15 menit sudah sampai gitu pesanannya. Duh, bumbu di dapur habis, udah nggak usah ke pasar lagi, cukup aja searching, apakah itu di medsos seperti itu, di area terdekat. Nah, kita bisa dapatkan itu. Jadi mau tidak mau memang kita harus berubah, karena kalau kita tidak berubah kita akan tertinggal, begitu ya. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya dengan usaha online? Nah, dalam hal ini juga kita harus berubah. Kenapa? Kalau di tengah-tengah era digital ini kita masih mempertahankan toko fisik kita atau toko offline kita, maka kita akan tertinggal gitu ya. Di saat orang lain limpah orderan dan tidak perlu capek lelah, tidak harus buka tokonya dari jam 8 pagi gitu ya, buka bersih-bersih dan lain sebagainya, tapi cukup pegang di handphone aja, posting pada waktu tertentu. Nah, usahanya bisa berjalan gitu, orderannya begitu banyak. Tapi
kalau kita terus mempertahankan kondisi kita sebagai toko online, maka kita tidak akan, maksud saya sebagai toko offline, maka kita akan tertinggal gitu ya. Jangan-jangan nanti bisa berakibat jadi apa istilahnya? Jadi bangkrut gitu, dan saya berharap sih tidak sampai seperti itu ya. So, kita melihat apa sih itu bisnis gitu ya. Kalau saya katakan di bisnis itu ada beberapa kata kunci gitu ya. Di dalam bisnis ada beberapa kata kunci. Ya, kalau saya bilang ada namanya santai gitu ya. Bisnis online itu apa sih? Ada kata santainya. Santai saja, nggak usah capek-capek, nggak usah bayar ongkos, nggak usah keluar ganti baju, santai aja gitu ya. Kita bisa dapatkan. Lalu yang kedua, belajar gitu ya. Kita belajar, kita memahami teknologinya bagaimana supaya lebih efektif gitu ya. Lalu yang berikut, kita mendapatkan uang atau namanya ada transaksi uang di situ. Kita membayar atau kita mendapatkan uang kalau orang belanja di kita gitu ya. Lalu kemudian ada jaringan. Jaringan di sini bukan hanya berbicara jaringan internetnya, tapi kita mendapat jejaring, kita mendapat rekan, partner, kita mendapatkan jaringan yang lebih luas lagi gitu ya. Era sekarang harus era bermitra. Kalau kita sendiri, kita akan tertinggal juga gitu ya. Jadi kita harus cerdas memang. Di era teknologi ini kita memang harus cerdas. Kita cerdas bermitra gitu ya. Jadi kita bisa memilih mitra yang tepat dengan cara mengenali dulu profilnya mereka. Jangan buru-buru juga mengambil komitmen untuk kerjasama gitu ya. Selain itu ada namanya laba. Nah ini biasanya para pengusaha itu pasti kan suka namanya laba gitu ya. Iya dong. Ada istilahnya yang mengatakan apa sudah? Menggunakan biaya seminim mungkin untuk keuntungan sebanyak mungkin gitu ya. Tetapi tentu dalam etika bisnis ya, seperti itu. Nah, kita kembali, apa sih itu bisnis online gitu ya. Bisnis online itu merupakan bisnis yang sangat populer saat ini di kalangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat lebih suka berbelanja melalui bisnis online. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya produk yang ditawarkan di internet, mulai dari perabotan rumah tangga, alat-alat kantor, makanan, pakaian, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya bisnis online itu bisa saya katakan adalah pertemuan antara pembeli dan penjual di dunia maya gitu ya. Pertemuan antara pembeli dan penjual di dunia maya, atau sederhananya terjadi transaksi jual beli gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam usaha online ini gitu ya? Tentu banyak. Sebagai pebisnis seperti tadi saya katakan, dalam usaha online itu kita ada banyak kata kuncinya: santai, jaringan, laba, uang, learning, belajar. Kalau kita nggak belajar terus, kita akan tertinggal. Kalau kita juga nggak punya koneksi atau jaringan mitra seperti itu, kita juga akan tertinggal gitu ya. Nah, dan uniknya dalam hal ini, sekalipun kita santai, kita bisa mendapatkan laba dan kita juga mendapatkan uang gitu ya. Oke, bagaimana kita memulai bisnis online? Nah, karena kita materinya tentang basic knowledge atau pengetahuan dasar dan juga tentang aturan dalam usaha online, nah kita belajar dulu sedikit memulai usaha online ini seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama kita harus mengenali namanya mekanisme bisnis secara online. Ini saya sedikit intip-intip catatannya ya. Jadi kenali mekanisme bisnis secara online gitu ya. Jadi bagaimana mengenali bisnis secara online, kan gitu pertanyaannya nih, gitu ya. Jadi mekanisme pasar secara online itu seperti apa? Jadi cara-cara kerjanya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kenali mekanisme bisnis secara online itu maksudnya seperti ini. Kita perlu belajar atau memperhatikan seperti apa toko online kita gitu ya. Apakah kita memang harus perlu menjual suatu produk kita dengan platform marketplace yang tersedia secara gratis gitu ya,
atau kita cukup dengan Facebook aja gitu, atau kita cukup dengan Instagram aja gitu ya. Sahabat, kita tahu ada begitu banyak platform marketplace ya, seperti Shopee gitu ya, terus kemudian Lazada, terus kemudian Tokopedia dan macam-macam seperti itu ya. Nah, kita harus mengenali itu gitu. Buat saya secara pribadi memang saya belum menggunakan platform marketplace gratis gitu ya. Saya masih menggunakan media sosial karena memang saya di Sumba Timur lingkungannya kita itu lebih banyak orang penggunanya dalam medsos, bahkan Instagram sendiri aja masih jarang orang untuk menggunakannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah kenali mekanisme bisnis kita secara online gitu ya. Apakah kita perlu menggunakan medsos atau kita cukup menggunakan platform marketplace yang ada gitu ya. Terus kita punya dua opsi juga sahabat gitu ya. Nah, apakah kita menggunakan domain khusus untuk website kita gitu ya, atau kita cukup menggunakan yang gratis aja gitu, nggak perlu bayar gitu ya, seperti Tokopedia, Bukalapak tadi, Shopee gitu ya, dan yang lainnya seperti Lazada gitu. Nah, yang kedua, kita perlu namanya mempersiapkan mental. Loh, kok harus mempersiapkan mental? Iya, harus. Karena selain mempersiapkan aspek teknis tadi, mekanisme pasar yang kita harus pahami gitu ya, kita juga harus mempersiapkan aspek psikis kita. Mengingat bahwa yang menentukan kesuksesan atau kegagalan usaha kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Karena itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita, belajar lebih banyak lagi gitu ya. Terus kualitas pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki motivasi, keinginan untuk belajar dan berkembang gitu ya. Sebelum menjalankan bisnis, kita membutuhkan pengetahuan terlebih dahulu. Seperti hari ini, saat saya katakan ini, nah kita bisa belajar gitu ya, bagaimana memulai usaha itu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu pebisnis di dunia ini yang tidak terjun ke pasar tanpa mengetahui medannya. Harus betul-betul belajar dulu medannya seperti apa gitu ya. Dan tidak ada pebisnis yang berhasil kalau dia tidak mau belajar gitu ya. Pasti semuanya proses, ada pembelajaran di dalamnya. Tapi jangan takut, karena biasanya juga sambil berjalan kita akan menemukan pembelajaran gitu ya. Saat kita mengalami kendala, nah kita belajar lagi gitu. Jadi jangan menyerah saat kita mengalami masalah gitu. Yang pertama tadi kita harus punya motivasi gitu ya, untuk untuk kita belajar dan berkembang gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah jangan putus asa. Jadi tidak boleh putus asa. Jangan putus asa gitu ya. Kita harus menjalankan bisnis kita dengan semangat. Apakah itu kita mix antara online atau offline atau hanya online saja gitu ya. Tantangannya ada nggak? Tentu ada, banyak. Saya sendiri mengalami, saya sudah melakukan online itu efektif. Saya jualan online itu dari 2011 gitu ya. Waktu saya kuliah S2, nah itu saya posting-posting di Facebook gitu ya. Tapi yang paling serius banget itu saya melakukannya dari tahun 2015 gitu ya. 2015 sampai 2018 itu waduh, saya full online gitu ya. Dan juga offline. Wow, itu jam terbangnya tinggi sekali gitu. Penghasilan banyak tapi saya kalah di mata. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama kita punya kualitas gitu ya, yang mau belajar dan berkembang. Yang kedua, kita harus punya kualitas yang tidak mudah putus asa. Karena memang di dalam usaha itu kita harus punya jiwa usaha, atau yang disebut dengan pantang menyerah, punya daya juang gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin bahwa bisnis yang kita bangun itu mengalami kendala atau kegagalan. Tapi never give up aja, semangat gitu ya. Nah, tantangan lain juga pasti akan muncul dari kompetitor kita atau pesaing kita gitu ya. Tapi don't worry lah, walaupun mereka bersaing dengan kita, asalkan kita tetap memiliki kualitas atau ciri khas gitu ya, percaya kita akan tetap bertahan gitu.
Nah, kualitas yang ketiga yang harus kita miliki adalah berani mengambil risiko. Ya, seorang pebisnis memang harus berani mengambil risiko, karena tidak ada satupun pebisnis yang bebas dari risiko. Ya, memang ada bisnis sih yang minim risikonya. Apa ya, jual emas risikonya sih kecil gitu ya, untung pasti gitu, hanya lakunya jarang gitu ya, kecuali kita punya modal besar, kita buka toko emas gitu. Nah, itu mungkin sangat memungkinkan kita cepat mendapatkan keuntungan gitu ya, dan kecil risikonya gitu, asalkan kita memiliki keamanan yang baik, nah aman saja gitu ya. Terus yang berikut, ketiga ya, kita juga harus mengenali kebutuhan pasar gitu. Nah, ini poin paling penting. Walaupun yang tadi kita sudah memahami mekanisme pasar online, yang kedua kita harus memiliki aktualisasi diri kita. Salah, bukan aktualisasi. Sabar. Ini pengaruh konsentrasi. Persiapkan mental. Jadi yang kedua adalah mempersiapkan mental, dan yang ketiga kita harus mengenali kebutuhan pasar gitu. Ini poin yang sangat penting. Jadi sebelum kita terjun ke dunia bisnis online, nah kita perlu melakukan namanya riset pasar. Apa sih yang harus kita lakukan dalam riset pasar itu? Kita mencari tahu kebutuhan pasar yang masih belum terjawab gitu. Nah, apalagi dalam masa pandemi saat ini gitu ya. Kita mesti tahu namanya kebutuhan dasarnya seperti apa, kebutuhan dasar pasar itu seperti apa gitu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah masa-masa pandemi ini orang paling butuh namanya makanan siap saji gitu ya. Jadi dipesan makanan, orang masak langsung antar ke kita gitu ya. Makanan itu merupakan yang prospek gitu ya, yang sangat menguntungkan hari-hari ini karena semua orang butuh. Terus yang berikut lagi apa gitu ya, mungkin makanan-makanan ringan lainnya, atau mungkin makanan selingan seperti buah gitu ya, kita kemas jadi jadi rujak dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan prospek yang sangat sangat bagus hari-hari ini. Sedangkan bisnis lainnya apakah menguntungkan? Ya jelas, sembako sangat menguntungkan dengan metode online dan delivery order gitu ya. Itu keren banget dan pasti akan menjadi satu usaha hari-hari ini yang sangat tepat gitu ya. Lalu selain kita melakukan riset apa kebutuhan pasar yang belum terjawab tadi gitu ya, kita juga perlu aktif membaca berita gitu ya. Hari-hari ini apa sih yang terjadi gitu ya, apa perkembangan pasar gitu. Mungkin kalau kita cakupannya luas, mungkin kita bisa lihat informasi-informasi harga-harga pesaing kita gitu ya. Jangan sampai kita bikin harga tinggi sementara pesaing kita harganya sangat rendah sekali, atau kita tidak update harga barang di pasar gitu. Jadi kita juga perlu membaca berita. Lalu yang ketiga, kita juga perlu mencari tahu kebutuhan pedagang-pedagang di sekitar kita. Jangan sampai kita juga bisa mensuplai barang untuk mereka gitu ya. Selain itu, kita juga belajar namanya memiliki kekasan suatu produk gitu ya. Khasnya produk kita itu apa gitu. Jadi walaupun kita mungkin menjual banyak hal, tapi ada satu yang itu terus-menerus kita miliki sehingga orang mengenal ciri khas kita gitu ya. Nah, itu sangat penting. Dan yang keempat adalah tentukan jenis produk yang ingin dijual. Kalau tadi kita sudah meriset gitu ya, riset pasar, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita sudah membaca berita gitu ya, kita sudah tahu ini harga-harga atau produk-produk yang hari-hari ini lebih menguntungkan kita jual gitu ya. Kita juga bisa melihat kebutuhan atau peluang kita bisa bersaing atau mensuplai barang dengan orang pedagang-pedagang di sekitar kita gitu ya. Nah, yang akhirnya yang keempat, kita menentukan jenis produk yang kita jual gitu ya. Nah, misalnya kita tadi sadar bahwa hari-hari ini adalah pandemi,
banyak orang yang di rumah aja gitu ya, bosan dong makan makanan sendiri gitu. Berarti kita bisa temukan, oh berarti itu memasak, bukan memasak, maksudnya masakan gitu ya. Nah berarti kita jual makanan gitu. Ada nggak yang bisa kita supply ke pedagang lainnya gitu? Ya ada gitu ya. Kita bisa bermitra gitu. Mungkin kita nggak punya namanya jajanan, nah kita bisa gandeng, karena kadang-kadang konsumen kita nggak hanya pesan makanan aja, tapi dia bilang ada nggak cemilannya gitu. Nah kita kerjasama gitu, kita bermitra gitu. Nah itu sangat penting sekali. Berarti kita jual makanan dan cemilan, tapi cemilannya bukan produk yang kita produksi, tapi kita kerjasama dengan mitra lain gitu. Ada yang bisa kita supply ke pedagang lainnya, bisa jadi gitu ya. Mereka juga menjual cemilan tadi, tapi ada orang yang pesan makanan. Nah itu bisa diambil dari kita. Nah jadi sangat penting namanya untuk bermitra. Kalau kita sendiri, nah akan susah berkembangnya gitu ya. Nah yang kelima adalah kita membuat brand. Ya, brand kita sendiri dan juga toko online kita yang mudah diingat gitu. Contoh saya, toko online saya adalah Padadita All Shop gitu ya. Padadita All Shop itu untuk di Sumba Timur gampang diingat karena memang itu nama tempat. Waktu saya bikin usaha ini memang waktu itu belum banyak usaha di sini dan belum ada yang menggunakan nama itu gitu ya. Jadi saya pakai Padadita All Shop. All shopnya di saya bukan online shop, bukannya all gitu ya, semuanya saya jual karena surat izin usaha saya KBLI-nya itu juga banyak banget gitu ya. Saya mencoba mencari kebutuhan pasar seperti apa, jadi saya mau jual semuanya gitu. Apa saja dijual, yang penting bukan jual orang gitu ya, yang masih dalam kategori bisa kita jual gitu ya. Nah kita cari nama yang mudah diingat, yang punya arti, yang gampang ada di benak konsumen gitu ya. Brand kita gitu, itu mudah diingat ya. Contoh lainnya misalnya kita orang saat ini banyak banget ya yang menggunakan nama ini Makmur Jaya, Sejahtera Jaya gitu-gitu. Sederhana tapi gampang diingat gitu ya. Nah, terus yang berikut juga pemilihan nama itu jangan terlalu panjang. Jangan juga susah diucapkan gitu ya. Demikian juga nama akun kita di Facebook bikin yang gampang dan sederhana. Jadi jangan nama produk kita sudah sederhana, giliran nama Facebook kita panjang sekali gitu ya. Seperti saya cuma 2 kata, Padadita All Shop. Ya, tapi kalau teman-teman searching dalam kurung itu ada GCC gitu. Itu menunjukkan bahwa menjaga kemungkinan di kemudian hari ada akun yang orang menggunakan nama itu gitu ya. Jadi saya temukan di medsos itu ada nama yang sama dengan saya, hanya perbedaannya beliau online shop, saya all shop gitu. Nah sehingga ada beberapa banyak orang yang datang keliru antar barang ke saya gitu, padahal bukan saya yang order gitu ya. Jadi saya katakan ke konsumen saya pembeda dari akun tersebut gitu. Nah yang berikut ya, kita juga perlu namanya mempersiapkan toko online kita di platform gratis gitu ya, seperti tadi di Shopee, terus di Tokopedia, di Bukalapak atau yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau berkembang lebih jauh, ya sebenarnya kita bisa melayani nasional punya gitu. Cuma untuk saya secara pribadi memang saya belum lakukan ini gitu ya, karena saya terbatas SDM-nya, saya belum punya tenaga kerja gitu. Jadi untuk saat ini memang saya masih online di Sumba Timur saja gitu. Pernah nggak layani keluar pulau? Ya, saya melayani, tapi yang keluar pulau itu saya layani yang bisa dikirim seperti kain tenun Sumba gitu ya, pakaian tenun gitu, itu saya kirimkan ke nasional ya. Ada yang pesan dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari Kupang, dari Kalimantan gitu. Nah jadi bisa dilakukan untuk kedepannya, sangat bagus sekali gitu ya. Oke, lalu yang ketujuh adalah mengatur strategi pemasaran. Nah ini juga sebenarnya yang paling penting ya, bagaimana kita mengatur strategi pemasaran kita gitu ya. Nah kalau kita
belajar ilmu dasar pemasaran gitu ya, kita tahu satu kata kuncinya adalah bagaimana produk kita itu sampai di benak konsumen gitu ya. Jadi membuat produk kita itu sampai di benak konsumen. Apakah akan bisa sampai di benak konsumen? Nah, caranya seperti apa gitu ya. Ketika kita memposting sesuatu, nah kita menggunakan kata-kata kunci gitu ya. Kata-kata kunci yang membuat orang mengingat kita gitu. Ciri khas kita seperti apa gitu. Kalau saya biasanya memang suka membuat sapaan di awal gitu ya. Terus kemudian ada kata-kata motivasi seperti itu. Sehingga ketika orang membaca postingan saya nggak melulu lihat gambarnya, tapi dari captionnya itu orang juga tertarik dan mereka ikuti kita gitu. Nah, selain itu juga kita mesti tahu jam-jam kapan kita harus memposting gitu ya. Jangan kita posting di tengah orang sibuk kerja yang nggak ada yang lihat gitu. Ya diposting di jam-jam istirahat atau di jam santai gitu ya. Pagi-pagi biasanya. Ya, kalau dulu sebelum ada pandemi itu jam 6 pagi itu kalau kita posting nggak ada yang lihat gitu. Tapi sekarang jam 6 sampai jam 8 pagi itu adalah waktu yang tepat kita posting. Baru nanti kita akan posting kembali lagi antara jam 11 sampai jam 2 gitu. Dipilih aja waktunya. Saya lebih banyak sih posting jam 12 jam 1. Orang biasa sekarang kan sambil makan gitu lihat handphone. Jadi kita cari. Baru kemudian sore jam 4 gitu ya. Itu bisa kita posting kembali gitu. Baru malamnya itu ya sekitar jam 9-an orang sudah istirahat gitu. Nah, itu adalah waktu-waktu yang orang melihat postingan kita gitu ya. Selain itu juga kita bisa mengatur postingan kita. Kalau kita punya fanpage di Facebook itu kan bisa diatur waktunya kapan itu diposting, nggak perlu kita bangun gitu ya subuh-subuh mau posting gitu. Kalau kita atur bisa gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan fanpage-nya. Kalau Facebook-nya kita kan 5.000 orang tuh gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan fanpage itu bisa jutaan orang yang view gitu ya. Bahkan banyak yang bisa lihat. Solusinya gimana? Kita rajin posting di Facebook kita, baru kita share gitu ya. Maksud saya kita posting di halaman kita, baru kita share dari Facebooknya kita gitu. Jadi kita share halaman kita sehingga banyak orang yang mengikuti gitu ya, banyak orang yang like gitu. Rendah hati aja minta tolong untuk mereka like dan share halaman kita gitu. Hari-hari ini kan orang banyak banget kayak gitu. Misalnya di YouTube ya, please gitu, like, share, komen dan subscribe gitu. Nah, nggak salah sih itu dilakukan gitu, karena memang itu adalah strategi untuk kita meningkatkan penjualan kita gitu. Nah, yang paling utama juga sahabat, mesti diingat bahwa produk yang kita jual itu jangan tipu-tipu gitu ya. Pastikan produk kita itu memang betul gitu, real fit gitu ya. Jangan juga fotonya kita edit terlalu diedit ya, akhirnya nanti sampai di tangan konsumen, beda banget dengan fotonya gitu. Jangan kayak gitu ya. Kalau kita dalam usaha online memang kita perlu untuk jujur ya, jujur dan berintegritas gitu. Itu sangat penting sekali. Saya minum dulu ya. Oke. Nah, ketika kita memposting, kita kasih kata-kata kunci gitu. Misalnya kita postingannya itu passion, ya sudah kasih tagar passion gitu, supaya ketika orang searching di internet ketemu dengan kita gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan kata-kata yang singkat gitu. Kalau saya belajar dari adik saya gitu ya, Bapak Dr. Tolop Marbun, bisa lihat di channelnya beliau, Tolop Marbun gitu ya, Tolopoluan Marbun ya. Beliau mengatakan seperti ini, strategi menjual mahal. Wow, jadi sebenarnya sahabat, strategi menjual murah dan strategi menjual mahal itu sedikit kontra gitu. Tapi saya buktikan, jika barang kita jual terlalu murah, orang juga nggak akan percaya gitu.
Jadi kita jual sesuai dengan nilai barang tersebut gitu ya. Dan jangan juga kita mengambil untung terlalu berlipat kali ganda gitu. Karena di era digital sekarang ini orang bisa gampang membandingkan harga dari akun satu ke akun yang lain. Mereka akan membandingkan. Jadi kita jangan juga terlalu tinggi gitu ya. Oke, waktunya sudah 30 menit. Luar biasa. Semangat ya. Saya yang semangat. Oke, lalu yang berikut kita sudah tahu namanya ya. Kenali mekanisme bisnis online kita. Kita persiapkan mental. Kita mengenali kebutuhan pasar. Kita menentukan jenis produk yang kita jual. Lalu kemudian kita buat nama brand serta toko online yang mudah diingat. Kita juga mempersiapkan toko online di platform gratis gitu ya. Kita mengatur strategi pemasaran gitu. Yang berikut adalah kita pasang cover foto atau profil foto kita semenarik mungkin gitu ya. Dalam tanda kutip harus sesuai dengan etika. Jangan juga dipasang wajah yang sangat cantik yang itu bukan diri kita gitu ya. Atau kita membuat gambar yang tidak senonoh gitu ya. Jadi pastikan yang menarik. Bisa foto produk kita, bisa juga fotonya kita gitu ya. Seperti tadi saya katakan, dari strategi pemasaran yang ditulis di e-booknya adik saya Tolo Puluhan Marbun, beliau mengatakan kita jangan hanya menjual produknya, tapi juga menjual diri kita gitu, karena diri kita itu adalah perusahaan yang sesungguhnya gitu ya. Siapa kita, maksudnya saya yang dijual di situ gitu. Pemikiran kita, nilai-nilai kita gitu. Nah, itu kita bisa tampilkan di akun kita gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu namanya membuat promo-promo sederhana gitu ya. Promo sederhana yang dimaksud di sini adalah mungkin kita bisa katakan beli 2 gratis 1. Nah, ini yang menarik gitu ya, diskon gitu. Gratisannya itu menarik gitu ya, diskon itu menarik. Nah, kita perlu melakukan itu. Terus kemudian bisa nggak memasang iklan di Facebook? Bisa. Ada tuh 3 hari cuma 15.000 gitu ya, kita posting produk kita. Kalau kita mau sasar daerah tertentu boleh gitu. Saya sejauh ini sih belum pernah memasang iklan di Facebook, tapi saya coba pelajari dan saya ikuti teman-teman saya juga ada yang ikut gitu ya. Maksud saya mereka melakukan posting iklan di Facebook itu sendiri gitu, sangat murah gitu ya. Nah, lalu yang berikut adalah kita perlu namanya memahami pengetahuan dasar online. Wow, pengetahuan dasar online di sini yang dimaksudkan pengetahuan dasar usaha online. Ya, kita harus mampu namanya membangun kepercayaan gitu ya. Gimana sih membangun kepercayaan itu gitu? Membangun kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kita mendeskripsikan produk kita dengan detail dan singkat. Kita mencantumkan nomor handphone kita gitu ya. Kita mencantumkan alamat dari toko fisik yang ada. Nah, lalu kemudian kita juga cantumkan cara pembeliannya seperti apa. Apakah kita transfer dulu ke rekening kita atau kita COD gitu ya. Terus kemudian cantumkan alamat email kita di media sosial gitu, sehingga kita bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan juga kita nanti dianggap penipu gitu. Jadi sajikanlah nomor kontak yang bisa dipercaya gitu. Apakah itu nomor telepon, apakah itu alamat email kita, dan juga alamat toko kita atau alamat di mana kita melakukan usaha online tersebut gitu ya. Lalu yang berikut, kita juga perlu memberikan info barang yang jelas seperti itu. Info barang yang jelas di sini maksudnya deskripsikan produk kita itu secara singkat gitu ya. Kalau misalnya itu seperti saya jual beras, ya saya katakan itu beras Ciheren, beras giling Ciheren gitu ya. Dari mana? Dari Lewa gitu. Jadi orang sudah tahu Lewa itu kualitas berasnya seperti apa gitu ya. Atau dari Mangili, kualitas
kualitasnya seperti apa gitu. Jadi kita memberikan deskripsi gitu ya. Saya jual bunga Miana juga gitu. Saya katakan, oh ini Miana biasa, ini Miana premium. Jadi orang bisa tahu gitu. Jadi memang kita perlu mempelajari produk kita. Lalu ketika kita memposting, kasih informasi yang jelas gitu ya. Harganya juga gitu ya. Memang ada strategi, kita bisa tampilkan harga, bisa juga tidak. Terserah teman-teman gitu. Keuntungannya kalau kita menampilkan harga adalah orang nggak banyak tanya, mereka sudah tahu. Jadi kita menjawab orang-orang yang betul-betul niat untuk membeli. Sedangkan kalau kita nggak tampilkan harga, itu juga punya keuntungan. Jadi status kita naik ke atas karena orang selalu bertanya, cek harga gitu. Baru kita komentar inbox gitu. Jadi komentar-komentar itu membuat status kita naik di atas. Itu juga ada baiknya. Cuma ada strategi juga jika teman-teman misalnya memunculkan harga di tampilan produk yang kita ini gitu ya. Caranya adalah tinggal sering like gitu ya, like status kita gitu ya, bagikan lagi gitu. Nah itu juga salah satu cara untuk untuk menaikkan status kita tadi gitu ya. Bisa juga kita komentar-komentar orang lain gitu ya, like status orang. Nah itu juga akan menaikkannya gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah harga yang kompetitif, harga bersaing gitu ya. Jangan terlalu tinggi, jangan juga murahan gitu ya. Jadi tentukan nilai kualitas produk kita. Contoh seperti saya untuk untuk kain tenun ikat. Misalnya tenun ikat itu sangat bagus gitu ya, harga pasarnya 1,5 juta, tapi kualitas jahitannya, kualitas warnanya sangat bagus. Nah itu bisa saya jual lebih gitu, jadi 1.750.000 gitu ya. Nanti orang tawar-tawar kan turunnya di 1,6, lumayan kita dapat 100.000 gitu. Potong dengan ongkos ya, untung bersihnya kita 80.000 hanya dengan memposting gitu. Nah itu adalah salah satu strateginya, kita mengenali kualitas barang tersebut gitu ya. Harganya, karena kalau misalnya kita terlalu tinggi juga, ingat ya, di era digital orang akan membandingkan harga itu gitu ya. Lalu kemudian kita perlu nggak website gitu. Kalau misalnya kita masih lingkup kecil ya, nggak usah pusing dulu dengan website, mulai aja dulu di medsos. Apalagi untuk kita di Sumba Timur itu kan medsos yang saya maksud di Facebook gitu ya, di status WA kita gitu, di Instagram gitu ya. Nah itu bisa digunakan gitu, paling banyak untuk Sumba Timur itu gitu ya. Lalu kemudian adalah pengemasan barang. Nah untuk pengemasan barang ini sebenarnya terkesan sepele, jadi seringkali orang kemas asal gitu. Saya selalu mengatakan ke putri saya, juga ke Adik Seli yang membantu saya di sini, saya katakan harus dikemas dengan baik, beri yang terbaik untuk konsumen gitu. Karena pengemasan kita yang tidak tepat juga membuat orang tersinggung atau membuat orang nggak akan mau lagi belanja di kita gitu. Jangan pakai plastik yang sudah bekas dengan kotor gitu. Boleh plastik bekas tapi itu masih betul-betul bersih gitu ya. Jadi pastikan kemasannya bagus gitu. Lalu kemudian cara pembayaran barangnya tadi ini ya, saya sudah sempat singgung, apakah COD atau ditransfer atau dengan sistem barter gitu ya, boleh ditentukan. Lalu kemudian pengiriman barangnya. Pengiriman barangnya itu kita juga mesti belajar untuk mengetahui ongkos kirim. Kalau kita kirim ke tempat tertentu berapa gitu. Kita bisa lacak di internet, bisa juga langsung kita cek ke kantor pos atau jasa pengiriman lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan, kita akan mau selesai. Dan yang terakhir sebenarnya untuk pengetahuan dasar ini adalah kita perlu namanya mengurus izin usaha kita gitu ya. Kenapa perlu mengurus izin usaha gitu? Karena legalitas usaha online itu sangat penting gitu ya. Permendak nomor 50 tahun 2020 itu mengatakan semua toko online wajib terdaftar dan mengantongi izin khusus gitu. Ya, jadi pada tanggal 19 Mei tahun 2020 Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan menteri ya
tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan juga pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Seperti apa sih? Ada namanya surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disebut dengan SIUP MSE gitu ya. Nah, SIUP MSE ini akan berlaku kalau misalnya kita memenuhi komitmen. Yang pertama, komitmennya adalah surat tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi berwenang dalam jangka waktu 14 hari kerja. Saya sedikit intip contekannya. Oke, yang berikut adalah alamat situs web ataupun nama aplikasi. Itu harus dicantumkan ya, kita punya webnya atau aplikasinya. Kalau Facebook ya sebut aja Facebook, WhatsApp gitu ya, sebut aja gitu. Kemudian ada layanan pengaduan konsumen berupa kontak ataupun alamat email gitu ya. Lalu kemudian ada layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga. Ini khusus untuk kalau kita urus SIUP MSE-nya ya. Lalu ada nggak sanksinya? Ada gitu ya. Sanksinya di dalam negeri, saya bahas khusus dalam negeri aja ya. Seperti itu, kalau kita tidak memiliki SIUP MSE ini, maka dapat dijerat sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis akan diberikan paling banyak 3 kali. Jika telah 3 kali diberikan peringatan tertulis, tetapi tidak mengurus SIUP MSE juga, selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar hitam. Wow. Dan pemblokiran sementara layanan untuk pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini gitu ya. Itu sanksinya. Jadi kita akan diblokir gitu. Nah, legalitas yang seperti apa yang harus kita miliki? Yaitu SIUP tadi. Kalau kita punya offline ya SIUP, surat izin usaha gitu ya. Lalu kemudian kita juga perlu namanya memiliki SIUP MSE kalau kita online gitu. Contoh seperti saya memang belum punya SIUP MSE-nya, tapi saya punya SIUP-nya gitu ya. Dan di SIUP itu ada KBLI-nya untuk untuk online gitu ya. Jadi selain SIUP tadi, kita juga harus punya namanya SITU, surat izin tempat usaha gitu, sehingga legalitas kita meyakinkan, memberi kepercayaan kepada konsumen gitu. Nah, KBLI itu adalah yang untuk online tadi 4791. Ini perdagangan eceran melalui pemesanan lewat pos atau lewat internet. Nah, saya punya ini. Ya, makanya saya juga bisa jual online gitu, punya legalitas gitu ya. Nah, fungsinya sebenarnya untuk apa? Sehingga ketika kita bertransaksi, nah kita mendapat perlindungan dari perlindungan dari legalitas dari pemerintah maksudnya. Seperti ya, kita bisa dipercaya gitu. Lalu yang berikut, kita mematuhi aturan-aturan dari pemerintah di mana kita berada, sehingga kita juga akan mendapatkan dukungan dari pemerintah gitu. Seperti itu. Nah, business in all about owner gitu ya. Nah, ini penutup, bagian poin penutup gitu ya. Jadi saya ambil dari ebook Tolo Poluan Marbun 1 menit jadi pengusaha. Jadi bagaimana sebenarnya kita menjadi pengusaha gitu ya. Gali potensi kita gitu ya. Gali potensi menjadi bisnis yang menyenangkan. Gali dan coba lagi. Saya merasa unik beliau tulis 2 kalimat ini. Yang pertama adalah gali potensi menjadi bisnis yang menyenangkan. Lalu yang kedua adalah gali dan coba lagi gitu ya. Seringkali kita melakukan bisnis yang itu tidak menyenangkan sehingga membuat kita stres. Nah, hal yang baik adalah menjadikan bisnis itu sebagai hobi gitu ya. Apa sebenarnya yang menjadi potensi bisnisnya kita yang menyenangkan gitu. Nah, potensi bisnis yang menyenangkan adalah yang bisa membuat teman-teman itu memiliki energi lebih atau spirit lebih gitu ya. Misalnya kita suka jalan-jalan, hobinya kita jalan-jalan gitu ya. Kita suka banget traveling gitu. Nah, jangan-jangan bisnisnya kita itu di traveling itu, mungkin kita
bikin jasa traveling gitu, atau kita jadi guide gitu kan. Nah, itu peluangnya gitu. Atau misalnya kita suka memasak gitu. Nah, suka memasak, ada masakan-masakan tertentu yang setiap kali kita masak orang bilang enak banget gitu. Nah, ini juga bisa menjadi potensi untuk kita gitu ya. Berarti kita buka usaha untuk memasak. Gali, coba dan coba. Ada beberapa yang harus kita miliki gitu ya. Mengenal potensi bisnis kita. Yang pertama, catatlah keahlianmu sebanyak-banyaknya. Jadi tuliskan keahlian kita sebanyak-banyaknya gitu ya. Yang kedua, catatlah hobi sebanyak-banyaknya. Catatlah hobi kita sebanyak-banyaknya. Lalu yang berikut, catatlah kesenangan sebanyak-banyaknya. Kesenangan kita itu apa? Lalu tuliskanlah talenta kita sebanyak-banyaknya. Dari keahlian, dari hobi, kesenangan, dan juga talenta yang kita miliki tadi, kita akan bisa meramu apa yang menjadi bisnisnya kita gitu. Seperti itu ya. Jadi sahabat bisa praktekkan, catat keahlian kita. Oh, saya ahli driver gitu ya. Saya ahli fotografer gitu. Terus saya juga memiliki keahlian berkomunikasi. Saya punya keahlian berbahasa Inggris gitu ya. Terus saya punya hobi traveling, senang jalan-jalan gitu. Terus saya punya talenta untuk memahami orang lain gitu ya, untuk mengingat tempat-tempat gitu. Saya memiliki talenta untuk berbahasa dalam bahasa asing gitu. Nah, akhirnya kita temukan, oh iya ya, kalau begitu saya cocoknya di traveling gitu. Nah, itu adalah contohnya. Contoh lainnya bisa nggak yang lain gitu? Bisa. Misalnya saya suka musik gitu. Keahliannya saya bisa main gitar, bisa main piano. Hobi saya adalah main gitar dan menyanyi gitu ya. Terus kemudian kesenangan saya apa? Oh, saya senang mendengar musik. Saya senang mengajari orang. Saya senang ini berbagi ilmu. Saya senang berbicara. Saya senang menulis lagu gitu. Tulis ini talentanya apa? Oh, talenta saya adalah menyanyi, main gitar, dan menulis lagu. Oh, kalau begitu berarti bisnisnya kita apa? Oh, privat gitu ya. Jadi sanggar gitu ya, sanggar musik gitu. Nah, itu bisa jadi contoh untuk bisnis kita. Minta maaf, sudah 47 menit. Luar biasa. Nah, hal-hal yang kita harus hindari, ini di penutup ya. Penutup sebelum penutup paling akhir gitu ya. Hal-hal yang perlu kita hindari adalah penipuan produk. Jangan pernah menipu produk kita gitu. Terus kemudian menjatuhkan pesaing dengan cara tidak sehat. Jangan coba-coba lakukan itu. Jangan menjatuhkan pesaing kita dengan cara yang tidak sehat gitu ya. Saya menghindari namanya bergosip ria di medsos. Saya nggak mau gitu ya. Kalau ada yang itu saya nggak mau terlibat, karena itu juga membuat citra akun kita itu akan rusak gitu ya. Jadi kalau toko offline ya kita menjaga citra toko kita gitu, toko offline kita. Tapi kalau online kita menjaga dua, akun kita di medsos atau di platform gratis yang tersedia gitu, platform e-commerce gitu ya. Atau kita kita juga harus menjaga tokonya kita secara offline di mana kita berada gitu ya. Jadi kita menjaga nama baik kita jadi double gitu ya. Jadi jangan menjatuhkan. Lalu kemudian hindari mempublikasi tagihan piutang dengan mempermalukan orang gitu. Nggak perlulah diposting itu hutangmu sekian gitu ya, tolong bayar gitu. Cukup kita kontak secara personal gitu ya. Terus kemudian mempromosikan produk kita di status promosi dari akun lain gitu. Nah, ini juga hindari gitu ya. Karena orang akan tersinggung, kamu memanfaatkan cara curang tuh gitu. Ya, kalau mau promosi ya kita promosikan akun kita. Postinglah sesering mungkin, maka orang akan baca. Mungkin 1-2 orang mulai, tapi percayalah nanti pasti akan banyak gitu ya. Kemudian mengabaikan komen ataupun respon dari pelanggan kita. Jangan sampai ini terjadi, hindari ya. Jadi pastikan merespon, apakah dengan emotion dulu atau sampaikan mohon maaf belum bisa respon gitu ya. Nah,
So, sudah mau habis ya. Starting today, keep changing your life gitu ya. Mulai dari hari ini dan ubahlah hidupmu gitu ya. Jadi mulai dari hari ini dan ubahlah hidupmu gitu ya, berubah maksudnya saya. Ini kata-kata yang saya miliki gitu ya. Jadi saya akan tutup dengan kiat sukses dari saya pernah ikut seminar nasional gitu ya. Saya ingat kisah ini dikatakan seperti ini. Dulu pemilik Nokia dikatakan seperti ini. Ketika beliau ditawarkan untuk mengambil Android gitu ya, beliau mengatakan, bagaimana orang bisa membeli handphone dengan harga yang sangat tinggi gitu. Mereka cukup dengan produk yang saat ini sudah sangat menikmati gitu ya, telepon, SMS gitu ya. Tapi penemu Android, beliau mengatakan seperti ini. Dalam satu benda ini orang bisa melakukan banyak hal. Telepon, internet, pekerjaan seperti itu, bekerja langsung, mengganti posisi komputer dan laptop langsung ada di benda mungil yang disebut dengan handphone Android gitu. Nah, dan pemilik Nokia menolak itu gitu. Dan kita bisa lihat Android begitu booming dan bahkan sampai hari ini juga sangat booming gitu. Dan pemilik Nokia ketika mengetahui itu, beliau, saya ingat videonya, beliau pukul testa seperti ini, pukul testa ya begini. Nah, beliau mengatakan, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kami tertinggal. Tapi kami gagal katanya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kami tertinggal, kami gagal katanya. Artinya apa sebenarnya? Ketika kita tidak mau berubah, kita akan tertinggal. Kita akan mengalami kegagalan, bahkan kebangkrutan. Kita lihat bagaimana Nokia berjuang untuk bersaing saat ini gitu ya. Jadi, starting today and keep changing your life gitu ya. Oke, semangat, sukses. Terima kasih. Kalau ada masukan silahkan beri komentar gitu ya. Kalau ada yang mau tadi di blow up terkait dengan mengenal potensi bisnis, catat keahlianmu sebanyak mungkin, catat hobimu sebanyak mungkin, kesenanganmu dan talentamu yang mau di blow up, silahkan bisa kontak saya di WA saya 081 239 308 446. Nanti akan ada di deskripsi video ini seperti itu, atau nanti bisa langsung kontak Bapak Tolo Poluan Marbun di e-booknya beliau 1 menit jadi pengusaha. Kontak channelnya, maksud saya masuk di channelnya Coach Tolo Marbun gitu ya. Oke, kita bisa belajar hari ini. Wow, banyak sekali ya. Kita belajar bagaimana knowledge and rules usaha online gitu ya. Kita perlu mengetahui pemahaman dasarnya, kita perlu mengetahui aturannya, kita juga perlu belajar lebih jauh mengenali potensi bisnis kita. Semoga berhasil. Salam sukses dari saya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Dah.